Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersua kembali dengan kami. Channel baru bang, channel baru YouTube live streaming satunya yang punyanya saya, punyanya Bapak Agus. Edukasi anak Indonesia. Edukasi anak Indonesia itu bukan pakai live streaming. Kangen podcast. Sudah sekian lama kita tidak podcast bersama Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Selain Kepala Sekolah, Bapak Agus Sugianto ini adalah Sekretaris K3S Kecamatan Pasongsongan. Apa K3S bang namanya? Kelompok kerja kepala sekolah. Oke. Baiklah pemirsa channel kami. Channel apa? Macam-macam channelnya. Terlalu banyak bang ya. Dulu Apoy Madura. Dulu Apoy Madura, pindah lagi ke Pendopo Madura. Ya banyak juga. Pokoknya ada embel-embel Maduranya. Baiklah, senang sekali saya bersua dengan para pemirsa yang budiman. Karena apa? Karena sekarang ini adalah tahun pelajaran baru bang. Berkaitan dengan masalah persaingan. Dulu persaingan antar sekolah dengan sekolah lainnya dalam menjaring peserta didik baru. Bagaimana sekolah Bapak Agus Sugianto saat ini? Kalau sekolah saya sendiri, alhamdulillah tidak ada persaingan lah. Pertama, letak dengan sekolah lain sangat jauh, baik itu sekolah yang di bawah Kemendikdasmen maupun sekolah yang di bawah Kemenag. Letaknya sangat jauh sehingga tidak ada persaingan. Yang kedua, di sekolah saya ada taman kanak-kanak TK. Kami sudah bekerja sama dengan cukup baik, harmonis, sehingga output dari taman kanak-kanak tersebut bisa dipastikan sampai 90-100% masuk ke SDN Panaungan 3. Iya. Jadi alhamdulillah tidak ada persaingan untuk sekolah kami. Karena memang sekolah Bapak Agus ini nggak mengoyo, nggak ngebu-ngebu bang ya? Tidak terlalu menggebu-gebu lah, tidak terlalu menggebu-gebu, walaupun pagunya 28 per kelas. Iya. Sampai sekarang sekitar 13 siswa yang bisa kami rekrut. Tapi namanya sekolah pedesaan, rata-rata kan pada waktu mau mendaftar belum ada yang mendaftar. Pas menjelang hari H biasanya ada. Kadang-kadang pas hari H ada yang langsung daftar. Belum lagi orang daftar tapi ada ano katanya. Iya. Sasaton menanti hari baik. Perempun dengan kelahirannya. Kadang-kadang itulah di film sekolah di pedesaan. Jadi tidak ada deadline khusus ya bang ya. Kalau sekolah pedesaan bang ya, beda dengan sekolah-sekolah di kota. Kalau di kota kan memang muridnya membludak, mungkin ada deadline gitu ya. Terkait dari sisi sedikitnya siswa dari SD yang lain bang, bagaimana nasibnya dengan SD yang saat ini yang keberadaannya mati suri? Kan bagaimana bang? Apa memang kalau tidak ada muridnya itu ditutup, atau kalau ada muridnya cuma 1-2 itu bagaimana bang? Kan kasihan juga bang. Iya. Jadi memang berkaca dari pengalaman yang telah dialami oleh Kecamatan Pasongsongan. Di Pasongsongan sendiri pernah ada SD, yaitu SD yang di regrouping. Iya. SDN Panaungan 2. Jadi dari muridnya 30 merosot. Iya. Nah, pengalaman yang saya ketahui sebagai sekretaris K3S waktu itu, ketika 3 tahun berturut-turut dalam pendaftaran peserta didik baru atau SPB saat ini, ketika 3 tahun itu 0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tidak ada peserta didik mendaftar, maka sekolah itu bisa sudah mengajukan untuk di regrouping. Nah, di regrouping lah SDN Panaungan 2 waktu itu.
Pada waktu itu masih belum ada PW. Iya, iya, Jadi iya, cuman iya. honorarium, ada yang Dan K2, iya, K2 cuma K2, K2 iya. dan honorarium biasa. Nah, ketika di regrouping itu guru dan kepala sekolahnya ya disebarkan, Pindah disebarkan ke di sekolah sekolah-sekolah lain. terdekat. Jadi ada yang masuk ke SDN Panongan 1 dan juga ada yang diangkat menjadi kepala sekolah PLT di sekolah lain karena pada waktu itu ada sekolah yang Sekolah kosong. yang kosong kepala sekolahnya ya. Nah, pada waktu belum zaman PB saja ternyata juga merepotkan SD yang menerima pindahan dari SD yang di regrouping tersebut, yaitu SDN Panongan 1, sehingga harus mengatur ulang skala prioritas yang dapat porsi 24 jam. 24 jam. Otomatis yang didahulukan pertama kali adalah yang PN. Iya. Kemudian setelah PN baru P3K penuh waktu. Penuh waktu. Iya, iya. Nah, setelah P3K penuh waktu baru kepada K2. Kedua. Setelah K2 baru yang honorarium di bawah K2. Jadi ada pergeseran. Itu dilema yang pertama. Dilema yang kedua yaitu menambah beban anggaran untuk memberikan honor pada sekolah yang dipindahi tersebut. Dipindahi ya. Iya, ada beban menambah anggaran. Iya. Jadi ada beban menambah anggaran sehingga kemudian apa porsi untuk memberi honorarium untuk membengkak sehingga mau tidak mau juga ada apa dari sekolah yang diberikan honorarium tersebut harus mencari alternatif untuk katakanlah untuk memenuhi atas honorarium yang telah PW atau honorarium guru yang telah dipindah ke sekolah tersebut. Itu permasalahannya. Jadi memang sangat kompleks rekan-rekan pemirsa di mana saja berada, sangat kompleks permasalahan bila ada sekolah yang di regrouping dan sekolah yang sekitarnya yang mendapat tambahan dari guru-guru yang di regrouping itu, akhirnya tambah pekerjaan lagi, jadi menata ulang kembali sehingga terjadilah sesuatu yang tidak enak hati, Bang. Karena memang kadang ada yang tenaga honorer itu sudah lama mengabdi ya, cuma nasibnya tidak terjaring waktu tes-tesan CPNS atau ya akhirnya terdegradasi. dia, jadi urutan skala prioritasnya terdegradasi. Itu masih honorarium. Sekarang tambah PW. Sekarang permasalahannya tambah ada kompleks lagi. Tambah kompleks lagi. Jadi tambah kompleks lagi. Misalnya sekarang makanya saya mencanangkan SPMB bermartabat lah, berkolaborasi antar sekolah yang banyak muridnya katakanlah bisa didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang mati suri sehingga semua lembaga pendidikan itu hidup. Karena apa? Karena ketika semua sekolah kan sekarang full. Iya. Penuh dengan penuh bahkan dengan guru. Ya, bahkan ketika Pasongsongan itu kekurangan guru dan ternyata ada daerah yang kelebihan guru. Iya, tapi betul. di daerah penyangga terdekatnya di kota, di Manding itu penuh. Maka dia mau tidak mau dibuang Kambun, dibuang ke Pasongsongan kan. Ada jadi tempat pelemparan iya, gitu ya. Ada yang dari Kaliangan, ada dari Marenga. Dengan catatan, mengapa sampai ditaruh di Pasongsongan? Karena di Pasongsongan masih banyak sekolah yang kosong dengan guru-guru itu. Kebijakannya ketika dia full 24 jam, maka dia akan mendapat TPP yang besarannya 2 juta sehingga bisa dijadikan tambahan penghasilan dari 400.000 gaji atau honorarium dari Pemda tersebut. Nah, permasalahannya ketika ada sekolah A, ini berandai-andai lah, tapi tidak tertutup kemungkinan ke arah sana.
Karena sekolah tersebut mati suri, kurang berkolaborasi, tidak ada penyangga, sekolah-sekolah terdekatnya kurang peduli lah katakanlah, sehingga 3 tahun dia tidak menerima peserta didik sekolah A itu. Iya. Nah, karena tidak menerima peserta didik, maka sekolah A tersebut calon di regrouping. Iya. Setelah 3 tahun tidak menerima, maka dia Tidak ada murid yang tidak ada masuk. murid yang masuk. Dia akan di regrouping. Taruhlah kata, karena full. Full ya itu. Di sekolah itu ada 8 guru, guru kan, guru kelas 6, 2 guru mapel, 1 kepala sekolah dan 1 penjaga. Jadi semua 10. Iya. Nah, 10 ini ketika di regrouping ini akan didistribusikan kemana? Ini didistribusikan ke sekolah terdekat sudah full semua. Sudah semua. Full kan? Iya. Nah, sementara persyaratan untuk mendapatkan TPP itu harus memenuhi 24 jam mengajar. Nah, itu ketika dipencar katakanlah, didistribusikan merata. Jadi katakanlah tiap sekolah penyangga sekitarnya dapat 2 guru. Sampai 5 sekolah 2 guru. Nah, ini ada apa, jelas mengganggu. Iya. Karena apa? Pertama, yang PN didahulukan dalam skala prioritas. Ketika ada PN masuk 1, otomatis ada yang terdegradasi 1 sudah. Terdegradasi. Iya, dia membaca mungkin apa indikator sekolah, lamanya sukwa, itu mungkin yang dibaca. Iya. Sehingga yang honorariumnya sebentar, walaupun dia sudah PW, otomatis dia tidak akan mendapat jam pelajaran. Ketika tidak mendapat JP, TPP-nya habis hangus. Itu kan, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bisa mendapat, tapi dia nanti dipindah. Dipindah ke sekolah lain. Tapi sekolah lain sudah banyak yang penuh. Banyak penuh juga, itu yang pertama. Yang kedua, masih belum ada regulasi bahwa PW itu bisa mutasi, belum ada, Mas. Itu repotnya kan. Mau dipindah kemana, regulasinya nggak ada kan. Yang P3K penuh waktu saja, itu regulasi untuk mutasi tidak ada. Tidak ada masih. Jadi itulah berbagai macam problema ketika satu sekolah saja ini tidak mendapatkan murid baru selama 3 tahun berturut-turut, sehingga menyebabkan dia di regrouping. Dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya menyangkut kesejahteraan. Kesejahteraan guru itu sendiri. Iya, guru itu sendiri. Masa 400.000 memenuhi standar, apalagi dia misalnya dari luar kota, kan sangat-sangat tidak memenuhi standar kan. Itulah unsur kemanusiaan perlu kita kedepankan. Selain memang benar memang kita memang butuh murid, tapi jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu ngotot. Ketika ada sekolah di sekitarnya memang kembang kempis, mati suri, pokoknya kita berubah mindset, kita tawarkan kepada sekolah tetangga gitu ya, sekolah sekitarnya kan gitu. Masalahnya ada kala kan, ini loh Pak, masalahnya wali murid ngotot masuk. Masa nggak ada dialog? Kan ketika kita memberikan ketika rapat maaf, ketika kami menerima gini, konsekuensinya di sekolah sana nanti tutup. Padahal di sekolah sana juga ada family sampean, ada keponakan, ada bibi, ada teman. Masa sekolah ini membuka bludak tapi harus mematikan sekolah yang lain, sehingga menyebabkan tenaga PW yang di sana kesejahteraannya, TPP-nya hangus, habis. Jadi kan sangat naif ketika hanya kita berpandangan murid mengabaikan sisi kemanusiaan. Apalagi sesama satu profesi. Gitu. Jadi sangat antagonis ketika kita di depan murid selalu mengajarkan empati kan, tentang berbagi, gotong royong dalam karakter. Tapi ketika dipertemukan dengan kondisional seperti itu, empati, berbagi, dan gotong royong hangus juga habis. Karena apa? Karena ingin sekolah saya
menerima 2 pagu, setelah saya menerima 48 murid. Iya. Itu kan memang Jadi dengan adanya penerimaan peserta didik baru memang ada juga permasalahan-permasalahan yang kompleks sekali, sehingga jadi guru itu atau kepala sekolah memang dibutuhkan sebuah rasa empati sehingga tidak membunuh atau mematikan sekolah yang ada yang lainnya gitu, yang di sekitarnya yang memang prasarannya nggak ada, dia butuh publikasi, belum ada branding dan sebagainya. Makanya saya akan mengajak kolaborasi, kadang-kadang saya membranding sekolah-sekolah terdekat yang memang tidak punya, katakanlah tidak punya koneksi kepada media online untuk membranding lembaganya. Padahal ketika kita bicara ketulusan, belum tentu sekolah di saya lebih tinggi ketulusannya mengajar murid daripada sekolah yang mau mati suri peserta didiknya yang sedikit gitu ya. Memang kadang-kadang begini Bang, egosentris dari masing-masing. Saya tidak mengatakan bahwa semua, tidak semua, tapi paling tidak ada sebagian memang dari guru-guru kita. Saya tidak menyalahkan, memang ada kebanggaan di situ ya. Tapi paling tidak sesuai dengan aturan, kita tidak boleh ego juga terhadap nasib teman-teman kita, sahabat kita, famili kita yang jadi guru juga ya. Akhirnya tidak timbul semacam gesekan-gesekan. Baiklah Bang, karena waktunya memang ini memang mepet, sebentar podcast lagi podcast perdana, paling tidak nanti akan ada podcast selanjutnya. Ini kebetulan pagi, sudah jam berapa ini? Sudah sekitaran jam 7. Planning kita akan podcast dengan Ketua Koordinator P3K Paruh Waktu Kabupaten Sumeneb. Insya Allah kita akan sambangi ke rumah beliau, kita tanya apa yang telah dibawa ketika beliau pengurus PW Kabupaten itu ajang sana ke DPR RI. Ke DPR RI pusat ya. Kita perlu mengorek lebih jauh. Nanti akan podcastnya live streaming di rumah beliau. Iya. Baiklah pemirsa channel edukasi Anak Indonesia dengan channel Madura TV. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.